Assalamualaikum. Welcome back guys. Di video kali ini kita akan membahas tentang KD 3.15 SMA kelas 10, yaitu menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. Sebelum kita ke pembahasan, ada yang kenal nggak sama beberapa foto berikut ini? Nah, setelah melihat beberapa foto tadi, mungkin ada sedikit gambaran di kepala teman-teman tentang materi yang akan kita bahas kali ini. Langsung saja kita bahas materi kali ini, yaitu tentang teks biografi. Pengertian dari teks biografi. Teks biografi sendiri merupakan karya sastra yang berisikan riwayat hidup seorang tokoh yang biasanya memuat prestasi atau pencapaian istimewa dari tokoh tersebut. Teks biografi ini sangat cocok sekali bagi manusia-manusia yang kepo terhadap orang lain, karena tujuan dari teks biografi yang pertama, kita bisa mengetahui kisah hidup seorang tokoh. Nah, yang kedua, kita bisa mengambil pelajaran dari hidupnya dan apa saja peristiwa yang dialami oleh tokoh tersebut. Selanjutnya, jangan lupa, setelah mengetahui kisah hidup, mengambil pelajaran, jangan lupa untuk mencontoh keberhasilan dari tokoh tersebut. Setelah kita mengetahui pengertian dan tujuan dari teks biografi tersebut, maka alangkah lebih baiknya kita juga tahu bagaimana struktur penulisan dari teks biografi tersebut. Untuk lebih memahami struktur penulisan dari teks biografi, di sini saya akan memberikan sebuah contoh di mana seandainya jika kita berkenalan dengan seseorang, tentu hal pertama yang ingin kita tahu adalah nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan struktur teks biografi tersebut, di mana yang pertama, struktur teks biografi adalah orientasi atau pendahuluan. Yang kedua, setelah kita mengenal orang tersebut, kita pasti juga ingin tahu peristiwa-peristiwa atau masalah apa yang terjadi di dalam hidupnya. Begitu juga dengan struktur yang kedua dari teks biografi, di mana berisi tentang peristiwa-peristiwa dan masalah. Setelah kita berkenalan dan mengetahui informasi dasar serta peristiwa-peristiwa dan masalah yang dialami oleh orang tersebut, tentu secara otomatis kita akan menyimpulkan dan secara tidak langsung memberikan komentar terhadap apa yang diceritakan oleh orang tersebut. Begitu pula dengan struktur teks biografi yang ketiga yang disebut dengan reorientasi atau penutup. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dari teks biografi, di mana untuk kaidah kebahasaan yang pertama yaitu teks biografi menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal seperti ia, dia, beliau, dan nya. Kata ganti ini biasanya dipakai secara bervariasi untuk penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kata ganti penunjuk yang dipakai untuk menggantikan hal yang telah disampaikan sebelumnya. Kata ganti penunjuk ditandai dengan kata ini dan itu. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan penanda waktu berupa konjungsi seperti sejak dan ketika. Yang keempat, menggunakan kata depan yang menunjukkan keterangan waktu seperti pada. Nah, kaidah kebahasaan yang terakhir
yaitu dengan menggunakan penanda waktu berupa nomina seperti nantinya atau kelak.